Entah bagaimana saya memiliki akses tak terbatas ke semua piramida besar di Mesir. Wah, ini adalah hal paling keren yang pernah saya lihat. Kita akan masuk ke makam para Firaun kuno. Tempat-tempat yang secara harfiah ilegal untuk dimasuki karena sangat berbahaya. Bagaimana jika kita jatuh? Oh ya, kamu pasti akan mati. Kita bahkan akan berenang ke makam rahasia bawah tanah di bawah piramida. Kami hanya diberi waktu 100 jam untuk menjelajah. Dan kita akan mulai tepat sekarang. Ikuti saya teman-teman. Ini akan menyenangkan. Ini sangat indah. Seseorang 4.500 tahun yang lalu menempatkan batu ini di sini. Benar, piramida ini berusia sekitar 4.500 tahun. Jalan yang kita lalui ini mengarah ke apa yang dikatakan para ahli Mesir kuno sebagai makam Raja Khufu. Firaun yang mungkin memerintahkan pembangunan piramida. Wah. Ruangan ini disebut galeri besar. Ya, menurutnya ada berapa persen piramida ini terlihat, Kinos? Itu cara keren. Menjawabnya, ruangan berikutnya adalah tempat makam raja. Sejauh kami yakini. Ayo lakukan. Wah! Astaga, teman-teman. Apa ini? 4.600 tahun yang lalu, ruangan ini mungkin berisi tubuh raja yang telah dimumikan. Disinilah Firaun dimakamkan. Ini yang kami yakni sebagai tempat terakhir. Tempat peristirahatan, percaya. Kita tidak tahu. Saya pikir di suatu tempat di dalam piramida ini ada ruangan lain yang belum kita temukan yang mungkin berisi tubuh raja. Anda tahu apa? Dalam video ini kita akan menemukannya. Karena kita benar-benar akan menjelajah dari ratusan kaki di bawah piramida hingga titik tertinggi di piramida kuno terbesar di bawah permukaan bumi. Itu luar biasa. Sebelum kita menjelajahi piramida raksasa lainnya, saya ingin menunjukkan kepada kalian base camp. Ya, ini bagus. Kami mendapat meja makan, beberapa tenda untuk tidur, dan... Wow. Oke. Kami bahkan membawa lampu agar kalian bisa melihat piramida dari camp. Itu pasti lampu malam termahal yang pernah ada. Ini adalah piramida yang akan kita jelajahi besok. Saya ingin mulai jam 5 pagi. Semua orang, tidurlah. Piramida-piramida ini sangat maju secara teknologi untuk zamannya, dan sehingga beberapa orang mengaitkannya dengan peradaban pra-Mesir, sementara yang lain menunjuk pada teori yang lebih gila, seperti alien. Namun para ahli Egyptologi yakin bahwa piramida ini dibangun oleh orang Mesir pertama sebagai makam untuk raja-raja mereka, dan pada akhir video ini kita akan mengetahui teori mana yang benar. Baiklah teman-teman, saya harap kalian siap untuk menjelajahi piramida berikutnya dalam daftar kita, Piramida Khafre. Apa yang istimewa dari bangunan raksasa ini? Piramida ini adalah cara kami tahu lapisan luar setiap piramida. Inilah bagaimana semuanya terlihat pada suatu waktu. Itu tepat setelah alien membangunnya. Tidak ada alien, Pak. Rami memimpin kami hampir 100 kaki di bawah permukaan bumi, jauh ke dalam piramida Khafre. Ya, ini adalah tempat di mana hampir tidak ada orang di dunia modern yang pernah mengunjungi. Jadi sejujurnya, kami tidak tahu apa yang diharapkan. Kita turun ke sini. Orang Mesir kuno memiliki kardus. Kami percaya bahwa ini adalah ruang pemakaman untuk Raja Khafre untuk waktu yang lama. Dan mereka memakainya untuk menyimpan barang. Nah, mereka sedang memulihkan piramida, Jimmy. Mereka harus menggunakan alat. Ada ruang pemakaman. Ya, Rami benar-benar membawa kami ke tempat peristirahatan yang sebenarnya, yang diyakini pernah menyimpan tubuh Raja Khafre. Saya dia tegar. Wah. Sobat, kita sudah jauh di dalam piramida ini. Disinilah kita. Ruang pemakaman terakhir, Raja Khafre. Ya, ini adalah hal paling keren yang pernah saya lihat. Apa yang... Astaga, bro. Apa ini? Tunggu. Lihat tanggalnya. Grafiti di sana adalah orang yang menemukan makam ini. Mengklaim dia menemukan ini. Makam. Disinilah Firaun dimakamkan. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir Raja Kheprak. Apakah tidak sopan untuk berbaring di sana? Saya tidak akan terlalu khawatir tentang ketidaksopanan. Lebih kepada... kutukan. Apa tuh kutukan buatmu? Kamu mau coba... Jutiak. Baiklah, mari kita keluar dari sini sebelum kita terkena kutukan. Ya ampun. Piramida itu gila. Makam raja tidak benar-benar menjawab banyak pertanyaan kita. Bagaimana portal ke dunia bawah, jauh di bawah piramida, mungkin memiliki semua yang kita cari. Ini adalah makam Dewa Osiris, di mana sangat sedikit manusia yang pernah ke sana. Apa yang kita lakukan? Seperti yang bisa kamu bayangkan, makam dewa dunia bawah cukup dalam di bawah tanah. Oh, tidak. Itu benar-benar turun jauh ke bawah sana. Mukal. Ya ampun. Kenapa dia berjalan turun dengan santai? Ini adalah pintu masuk, Kal. Ya. Kepada dewa dunia bawah. Ini adalah tangga yang tinggi. Hei,
Sebenarnya sangat dalam. Seperti jika kamu jatuh. Oh ya, kamu pasti akan mati. Ini mulai cukup menakutkan. Aku tidak suka ini lagi. Dan jika kita belum cukup takut, kita kemudian menemukan ini. Manusia berusia 3.000 tahun. Ya ampun, kenapa aku masih memegang ini? Kawan, apakah ini bagian dari... Ini adalah tengkorak, ya. Astaga. Ketika kita dah turun ke sana, kita akan berada sangat jauh di bawah tanah. Sehingga ada kemungkinan kita pingsan karena kekurangan oksigen. Nah. Chandler sedang menuju ke tempat peristirahatan Osiris. Baiklah, ayo kita mulai. Oh, aku berada di air. Wah. Ini gila. Kau bisa merasakannya. Udara di sini cukup tipis. Tunggu, apa ini? Oh, ini adalah rocker di sini. Apakah ini tutup rocker? Tepat di tengah ruangan adalah sarkofagus dewa, Osiris. Ya, di sini seharusnya adalah gerbang menuju dunia bawah. Oh ya, jadi coba masuk ke dunia bawah. Ya, benar. Persetan. Astaga. Sarkofagus ini diduga adalah portal ke dunia bawah dan hampir tidak ada manusia yang pernah ke sini sebelumnya. Kenapa aku di sini? Pak, aku di sini. Apa yang kita lihat sampai ke sudut kanan atas itu adalah poros yang menuju ke tempat yang tidak diketahui. Kal, masuk ke sana. Aku bisa naik ke sana? Jangan biarkan. Aku sangat takut, bro. Kau tidak cerdas. Dude, aku benar-benar berada di terowongan di Mesir kuno yang belum pernah dimasuki siapapun sebelumnya. Tidakkah ada yang cukup gila? Bisakah kamu menjelaskan kepada kami apa yang terjadi? Aku berada di tikungan gua dan semakin sempit. Dude, aku benar-benar seperti aktif, agak terjebak di benda ini. Astaga, Carl, kamu sedang membuat sejarah. Aku punya sekitar 1 inci. Ruang kosong, bro. Sudah lebih lama dari batas aman untuk oksigen? Aku siap. Jadi sebelum kita semua benar-benar mati dan melihat dunia bawah sendiri, tidak ada cara yang anggun untuk melakukan ini kan? Kami keluar dari sana secepat mungkin. Karena aku ingin hidup cukup lama untuk menjelajahi poros yang belum pernah dilihat sebelumnya di Piramida Agung Giza. Di mana secara harfiah lebih sedikit orang di zaman modern yang pernah ke sana dibandingkan yang pergi ke luar angkasa. Siapa yang mau naik unta bersamaku? Ayo lakukan. Tepuk dia. Tepuk dia. Dia tidak mau. Apakah kamu pernah digigit unta? Ya. Apa? Ya. Apakah sakit? Ya. Oh. Aku sudah bilang padamu, hari besar lain untuk menjelajah di depan. Ini tidak bisa dipercaya. Taylor, apakah kamu baik-baik saja? Tidak. Tidak. Tarik itu. Aku tidak bisa lepaskan aku dari kulitnya, bro. Terima kasih. Ini sangat enak. Ini mungkin salah satu bidikan paling keren yang pernah ada. Aku hanya menunggang unta di salah satu piramida besar Mesir. Bro, ini benar-benar gila. Dan sekarang direktur seluruh dataran tinggi Giza bergabung dengan kami untuk piramida ketiga dalam daftar kami, Piramida Menkaure. Jika kamu melihat ke bawah, kamu masih akan melihat beberapa granit dari 4.600 tahun yang lalu yang tersisa. Ini adalah ilustrasi tentang bagaimana mereka berpikir bentuknya dulu. Wow! Tapi sekarang ini semua yang tersisa hampir 5.000 tahun kemudian. Ini temanku Nolan. Bisakah kita mengirimnya untuk mengintai ke sana? Ya! Aku mendapat izin untuk melakukan sesuatu yang biasanya ilegal. Nolan, hati-hati. Bisakah kamu mulai berteriak pada Nolan? Dia akan panik. Ya, kamu tidak benar-benar mendapatkan banyak kesempatan untuk memanjat piramida. Aku ingin berterima kasih padamu, bro. NZ. Turun. Ya, turun. Nolan, jangan sedikit pun. Kamu harus turun. Ayo. Ya, aku akan turun. Akhir hari. Astaga. Hei, dia bercanda. Teruskan. Dia bercanda. Itu hanya lelucon. Astaga. Kamu membuatku panik. Ya ampun, aku pikir aku akan ditangkap atau semacamnya. Pimpin jalannya, Pak. Ayo lakukan. Wow. Tunggu. Arahkan kameranya ke bawah sana. Kenapa gelap sekali? Kami mematikan lampunya. Oh, baiklah. Itu menjelaskannya. Baiklah, pimpin jalannya. Penurunan awal piramida membawa kami turun ke sebuah poros lebih dari 100 kaki di bawah tanah. Ke ruang pertama dalam sejarah Mesir kuno yang memiliki ukiran dekoratif. Apa ini? Dekorasi pintu palsu. Kami tidak memiliki dekorasi di dalamnya. Piramida manapun dari dinasti keempat, kecuali yang ini. Jadi ini dilakukan 4 atau 5.000 tahun yang lalu, 4.600 tahun. Melanjutkan perjalanan kami lebih dalam ke dalam piramida, poros berikutnya membawa kami ke ruang kosong Menkaure. Wow. Ada begitu banyak sejarah di sini. Apa yang ada di ruangan itu? Yang ada di sana. Pernah ke sana? Ya, bagaimana Anda tahu? Tidak ada apa-apa di atas sana. Karena saya bisa melihat dari sini,
Anda lihat. Oh, hanya sebuah terowongan. Tidak ada apa-apa di sana. Okey, ya. Anda bisa melihat. Ya, selalu bersikap skeptis. Piramida Menkaure dikenal dengan lorong-lorongnya yang kompleks, memiliki satu poros menurun terakhir yang mengarah ke ruang pemakaman. Jadi, apakah ini ruang raja? Dan memiliki langit-langit berkubah untuk mengurangi beban? Bagaimana mereka tahu 5.000 tahun lalu? Jika bisa bangun piramida, Anda bisa melakukan apa saja. Jadi, dalam perjalanan keluar, saya mulai berpikir, mengapa ada 3 piramida lagi di luar di samping yang ini? Apa 3 piramida mini ini? Minkaura, dia mendapatkan 3 izin kecil untuk para ratu, para istri. Jadi Minkaura memiliki 3 istri dan ini adalah makam mereka. Ya, Nolan, datang ke sini. Oh, Tuhan! Jika dia bisa memiliki 3 pasangan, kamu setidaknya bisa menemukan 1. Ini adalah pekerjaan yang sedang berjalan. Saya menemukan mumi. Dia tidak meminta uang. Dia selalu mendengar kamu. Tidak pernah mengambil terlalu banyak. Itu pilihan yang baik untukmu. Bisakah tawarkan mumi? Ya. Hal-hal yang kita lakukan untuk menemukan cinta untukmu. Waktu kami dengan Ashraf hampir berakhir. Dan sebelum dia pergi, saya sering tidak mendengar pendapatnya tentang ini. Jadi, alien tidak membangun piramida. Ayolah, jangan hancurkan hatiku. Kami memiliki 124 piramida di seluruh Mesir. Jadi setiap kali saya memanggil alien, datanglah bangun piramida untukku. Tidak bisa seperti ini. Orang Mesir. Yang membangunnya, Tarik. Jangan bawa-bawa alien lagi. Kamu orang Mesir yang membangunnya. Ya, jika kamu bisa membangun piramida, kamu bisa melakukan apa saja. Dan dengan apa saja, saya kira itu juga berarti patung. Setengah manusia yang besar, setengah singa, gunung patung yang saya yakin penuh dengan rahasia. Dan sekarang kita berada di Sphinx dengan Dokter Zahe, orang yang pada dasarnya menemukan segalanya di sini. Saya membaca online bahwa ada kuil yang terkubur di bawah Sphinx, penuh dengan emas. Dan saya sedang dalam misi untuk mencari tahu siapa yang benar, Dok Zahe, atau semua teori konspirasi di internet. Oke, Jimmy. Tuan. Beritahu. Oh, what? Apakah itu pintu masuk? Ya, saya tidak percaya saya memasuki Sphinx. Saya ingin melihat apakah kuil itu nyata. Tidak yakin, Mod. Wah, ini keren. Mari kita lihat apakah ada emas tersembunyi. Zahe, saya hanya melihat lubang kosong. Kalau begitu saya butuh kamu memberikan pernyataan sekarang juga. Saya butuh pernyataan. Baiklah, Zahe, tidak ada apa-apa di dalam bank ini. Jimmy, kita akan membuat sejarah. Dan cara-cara apa yang lebih baik untuk membuat sejarah selain meninggalkan pesan untuk masa depan? Berapa lama menurutmu kertas ini akan bertahan di sini? Ribuan tahun. Benarkah? Kita akan menggali sekarang. Dengan surat ini, bolehkah saya mengubur kawanan emas ini? Sempurna. Ini bernilai 10. Benarkah? Ini untuk masa depan. Hai! Dan saya rasa teori konspirasi internet benar, karena tempat ini pasti memiliki emas sekarang, berkat kawanan paling langka di seluruh dunia. Teman-teman, saya percaya kalian tidak akan mencuri emas ini. Pada titik ini saya mulai bertanya-tanya apa yang dilakukan anak-anak lain sampai saya mendengar suara ini di atas saya. Zahe, apakah kamu mendengar beberapa helikopter? Saya tidak percaya kita melakukan ini. Entah bagaimana, anak-anak berhasil meyakinkan militer dan pemerintah Mesir untuk membiarkan mereka terbang dengan helikopter, sementara Zahe dan saya menjelajahi Sphinx. Ya ampun. Tapi bagian paling keren dari seluruh pengalaman ini belum terlihat. Ketika kamu membawa kami ke puncak piramida besar, kamu akan menunjukkan hal-hal di kamera yang belum pernah kamu tunjukkan sebelumnya. Hal-hal yang menakjubkan. Jangan ada bocoran. Bro, video ini akan terus menjadi lebih baik seiring kita melanjutkan. Dan sebelum kita mendaki ke puncak piramida, kami berpikir cara apa yang lebih baik untuk mencari lebih banyak rahasia tersembunyi daripada di tempat yang hampir tidak ada orang yang bisa pergi. Maksudku, di mana kita berada di makam Emery, salah satu tempat yang sepenuhnya ilegal untuk dimasuki orang. Mengapa kamu buka? Sebelum kita masuk, sangat-sangat penting untuk tidak menyentuh dinding-dinding ini. Apakah kamu mendengarku, Nolan? Jelas dan terdengar jika kamu tetap di sini. Mungkin makanan jari. Aku tidak akan menyentuh dinding. Makanan jari. Penyentuh dinding. Apakah itu penyentuh dinding? Itu kamu pukul. Iya. Ya, aku pikir aku sudah melihat segalanya, tapi tidak ada yang bisa mempersiapkanku untuk apa yang akan kulihat di makam ini. Wah. Guys, masuklah ke sini. Ya ampun. Oh, ini indah sekali. Ini adalah makam imam besar pada waktu itu yang seperti paus pada zamannya. Sudah tidak ada ideologi yang diizinkan yang masuk ke sini karena warna-warna ini tidak boleh rusak. Setelah bertahan selama 4.600 tahun. Gambar ini berusia 4.900 tahun. Tepatnya, 4.900 tahun. Wah. Dan makam seperti ini kadang-kadang lebih penting daripada piramida bagi kami. Mereka menjelaskan kehidupan sehari-hari orang Mesir. Ini adalah yang kami temukan. Bagaimana orang Mesir kuno membuat anggur
Narka. Mereka menginjak anggur di sini dan melalui proses hingga pembotolan anggur. Jadi ini seperti video YouTube, tapi 5,000 tahun yang lalu. Ini video cara membuat. Sobat, ini adalah ruangan terindah yang pernah saya kunjungi. Tunggu, Kal, ada lebih banyak di sini. Wah, apa semua ini? Ini adalah orang Mesir kuno biasa, memberikan persembahan biasa, tak? Dan hengket roti dan bir kepada Imam Besar Emery. Apakah Imam Besar bereaksi bila mereka menawarkan Swamp Mr. Beast Lab musim 2? Saya pikir Emery akan sangat menghargainya. Seperti halnya kehebohan di sekitar Swarm Mr. Beast Lab musim 2. Hari keempat kami di Mesir baru saja dimulai. Kami memulai dengan pergi ke makam pekerja dan bergabung dalam penggalian aktif. Hari ini akan menjadi hari yang hebat. Mari bersenang-senang. Merayu! Satu-satunya hal yang bisa membuat momen ini lebih baik adalah coklat festival. Oh, tunggu untuk kita semua. Mungkin ya kamu bisa melihat piramida. Wah, itu akan cocok dengan festival mungkin. Jadi dengan hanya 22 jam tersisa, saya pikir kita akan beralih dari unta ke sesuatu yang sedikit lebih cepat. Kamu siap? Anak-anak, ini gila. Ya, Ini sangat keren. ya, merayu! Ini terlalu menyenangkan. Kami sedang mengendarai ATV di dekat piramida sekarang. Kenapa kita pernah naik unta? Rasanya seperti aku di Indiana Jones. Kami sekarang berada di makam pekerja. Mari lihat bisa menemukannya. Dan siapa yang lebih baik untuk menunjukkan kita di sekitar makam pekerja? Sekali lagi, Doktor. Zahid. Inikah adalah makam para pembangun piramida? Menurut Zahi, ini benar-benar tempat di mana orang-orang yang membangun piramida dimakamkan. Lebih dari 4.600 tahun yang lalu. Di banyak makam lainnya, Jimmy, kamu melihat lukisan-lukisan indah tetapi orang-orang itu miskin. Ini sangat indah. Pria ini namanya Nefertis. Wow. Dan aku tahu apa yang kamu pikirkan. Hanya karena tulisan di dinding mengatakan bahwa orang-orang yang membangun piramida dimakamkan di sini, itu tidak benar-benar membuktikan bahwa mereka memang dimakamkan di sini. Dan aku berpikir hal yang sama sampai aku melihat ini. Tunggu. Itu tengkorak. Zahi, aku perlu bertanya sesuatu. Kamu tidak menaruh tengkorak ini di sini? Tidak. Ini adalah lokasi persis dari kerangka tersebut. Dari 4 dinar tahun yang lalu. Dan kamu membiarkan aku menggali ini. Apakah itu tulang belakang? Ya, kami menemukan bahwa semua kerangka di sini, baik pria maupun wanita, memiliki tekanan pada punggung mereka. Oke. Mereka memindahkan balok 2. Tepat sekali. Orang yang sangat pintar. Itu, tidak ada apa-apa. Ya. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Dan inilah mengapa kamu terus mengatakan bahwa alien tidak membangun piramida karena tubuh para pekerja benar-benar ada di sini. Dan ini mungkin hal paling keren aku lakukan. Terima kasih telah mengizinkan ini, Zahi. Malam ini kita punya petualangan gila yang tersisa. Sekali akan mengungkap banyak rahasia untuk pertama kalinya kepada dunia. Dia tidak bercanda. Kita benar-benar akan naik ke titik tertinggi di dalam piramida besar, di mana kurang dari 50 orang dalam sejarah modern pernah berada. Ini mungkin hari terbaik yang pernah ada. Sempurna! Tetapi sebelum kita naik ke puncak piramida besar, kita perlu mengisi ulang energi kita di base camp. Kalian tahu kenapa aku mengumpulkan kalian semua di sini? Mesir kuno. Lebih penting. Pertama, Swarms hampir berakhir. Di sini adalah setiap kawanan yang ada saat ini. Dan ini adalah terakhir kalinya Anda akan melihat mereka. Apakah ini bukan hal paling keren? Rodi, kamu anak. Mereka akan menyukai ini. Saya pikir mereka akan terobsesi dengan ini selamanya. Ambil yang mana saja yang belum ada di koleksimu. Karena begitu mereka hilang selamanya. Ini keren. Anda dapat menemukan kawanan di Walmart, Target, dan Amazon di AS dan di seluruh dunia di pengecer mainan terkemuka. Batch terakhir dari kawanan musim 1 sedang terbang dari rak. Jadi pastikan Anda mendapatkannya sebelum mereka hilang selamanya. Apakah ada di antara kalian yang memiliki hyperchrome? Kami hanya membuat 1000 dari mereka. Apa? Mengambilnya. Dan sekarang yang kalian semua tunggu-tunggu, kita akhirnya akan naik ke puncak piramida besar. Ini adalah bagian dari piramida yang akan kita panjat. Doakan kami beruntung. Dan untuk memastikan kita menjelajahi seluruh piramida ini, pemandu kami menyarankan bahwa sebelum kita pergi ke titik tertinggi, kita berhenti di titik terendah, ratusan kaki di bawah piramida. Mengapa? Kita turun ke dalam ini. Di ruangan 300 kaki. Ya, kamu meminta yang tak diminta orang. Mengapa Firaun tidak membangun tangga bagus ke puncak? Karena mereka ingin melindungi mumi dan harta mereka. Itulah tujuan utama dari sebuah piramida. Piramida membuatku menyesal menjadi setinggi 6 kaki 5. Ya, sobat, itu adalah pilihan yang bodoh. Bro, lihat seberapa dalam terowongan itu? Aku benci menjadi tinggi. Tolong berdiri di mana kita sudah setengah jalan. Belum dekat. Dan dia tidak berbohong. Terowongan ini terus berlanjut hingga ratusan kaki. Tapi setelah hampir 1 jam berjuang melalui lorong-lorong sempit ini, lututku keluar. Jimmy, ini terasa seperti kita terkubur hidup-hidup. Akhirnya kami sampai di dasar. Wah, aku bisa berdiri! Apakah normal jika pusing? Kita baru saja merangkak turun lebih dari 300 kaki. Lututku yang buruk terasa sakit.
Wah, ini cukup besar. Ketika kami pertama kali menemukan ini, kami masuk ke sini, ruang besar ini, dan tidak ada apa-apa. Ditemukan. Kenapa kosong? Itu umpan lain. Mereka melakukan usaha ini hanya untuk membuat ruang umpan. Benar membuatmu bertanya-tanya. Apakah ruang kita temukan ruang sebenarnya? Apakah ini juga umpan? Yang akan menyiratkan bahawa tubuh Khufu masih bisa berada di sini di suatu tempat di dalam piramida, membuktikan bahawa piramida dibangun sebagai makam untuk raja-raja Mesir. Tapi ruang umpan ini juga termasuk titik terdalam di semua piramida. Teman-teman, aku akan menjadi orang yang telah pergi paling dalam. Aku berada di titik terendah piramida. Dan sekarang setelah kita berada di titik terendah piramida, mari kita pergi ke puncak. Dari sini di titik paling bawah, lorong panjang yang sama membawa kami ke tempat kami bisa bertemu Dr. Zahi dan memulai pendakian kami ke puncak piramida. Sekarang, aku butuh kamu memilih 5 orang yang akan pergi bersama kita. Oh, hanya 5. Siapa yang akan tinggal di belakang? Baiklah, Sweet batu, aks kertas, gunting mulai. Tidak. Hey Nolan, senang mengenalmu. Hey, adil dan jujur. Dan dari sana, entah bagaimana kami kembali ke koridor yang kami lewati pada hari pertama untuk sampai ke kamar raja. Kami memulai video dengan turun ke terowongan ini, tetapi untuk mengakhiri video, kami akan pergi ke kamar tersembunyi di atas. Dalam 5.000 tahun terakhir, kurang dari 50 orang yang kita ketahui telah berada di sini. Saya takut tinggi. Tidak mudah sampai ke sini. Puncak tangga ini mengarah ke lorong kecil lainnya. Jam terakhir dari tantangan ini, dan kami sedang melakukan perjalanan ke puncak piramida. Ini sulit. Bagus, Jimmy. Anak, baik. Saya tidak akan berbohong. Saya pikir ini akan jauh lebih mudah. Apa ini di sini? Kita sekarang berada di ruang ketiga. Kita punya 2 di bawah kita. Tapi yang paling penting adalah ruangan nomor 3, 4, dan 5. Sekarang, ruangan nomor 4. Baiklah, mari kita lanjutkan. Oke, ayo pergi. Ruang nomor 4. Carl, lihat ini. Kita akan menuju ke puncak piramida. Ini sekarang video. Favorit saya sepanjang masa. Bukankah luar biasa bahwa Nolan tidak ada di sini? Ya, itu bagian favorit saya dari semua ini. Tapi bagaimanapun, mari kita menuju ke puncak. Ayo lakukan. Ya ampun. Zahi. Saya melakukan ini. Saya tidak tahu. Dan begitu saja kita sekarang berada di titik tertinggi di dalam piramida. Kita berhasil, Chandler. Ya ampun, ada begitu banyak kelelawar. Kita punya waktu 2 menit lagi. Kita punya waktu. Jamie, kemari. Dia adalah salah satu nama gangster yang membangun piramida. Hyper. Berarti kurus. Sims. Berarti teman. Kartus. Penuh harapan. Hofu. Ini berarti kelompok teman atau geng Hofu. Dan itu ditulis 400 tahun yang lalu. Tepat sekali. Sepanjang video ini kita telah belajar sebanyak mungkin tentang asal-usul piramida. Dan para ahli Egyptologi telah menunjukkan kepada kita bukti terbaik yang bisa mereka temukan. Orang Mesir! Di mana batu besar itu? Dari makam pekerja hingga kerangka yang dikubur di dekatnya. Dipengaruhi oleh kerja manual. Hingga melihat di bawah Sphinx untuk mencari ruangan rahasia. Tidak ada alien di bawah sana. Bagi para peneliti, grafiti ini adalah bukti yang sangat kuat. Siapa meragukan Mesir kuno membangun piramida sebagai makam Firaun? Akhir petualangan mereka. Tidak tahu kenapa Mesir membiarkan kami. Saya sangat berterima kasih. Salam untuk negara ini. Kalian luar biasa. Berlangganan untuk Mr. P.